Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan belajar membahas soal-soal SAS 1 tahun lalu. Baik, kali ini tentang kecepatan ya. Kecepatan ini merupakan salah satu submateri dari perbandingan yang mana juga tidak ada di buku, hanya ada di catatan anak-anak semuanya. Perlu sampaikan lagi bahwa soal yang kita bahas ini dapat kalian lihat di link yang nanti juga ada di deskripsi. Kerjakan secara mandiri soal tersebut, simak pembahasan yang ada di video ini, lalu nanti ada soal latihan tambahan di setiap akhir video. Dan video ini tidak membahas banyak tentang konsep materi ya, jadi hanya fokus ke soal-soal yang mungkin akan keluar di SAS kali ini. Baik, kita awali dengan sedikit ulasan materi ya untuk mengerjakan soal-soal tentang kecepatan. Jadi soal-soal yang akan muncul itu kurang lebih akan membahas 3 hal ya, antara nanti mencari jarak, mencari waktu, dan juga tentunya mencari kecepatan sebuah benda bisa bergerak. Jadi ada 3 aspek itu yang perlu kalian pahami baik-baik. Nah, yang pertama tentang jarak. Tentunya kalau sesuatu yang bergerak itu nanti akan ada jarak yang bisa dihitung ya. Nah, untuk satuan jarak sendiri seperti yang sudah kalian pelajari di kelas 4 tentang satuan panjang, jadi pakainya itu seperti satuan panjang, ada 7 ya, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan juga milimeter. Tapi yang paling umum dipakai di soal-soal itu biasanya 2 ini, kilometer dan juga meter, seperti itu. Selanjutnya untuk satuan waktu yang dipakai tentunya kalau tidak detik ya menit ya jam ya. Jadi seberapa lama benda itu bergerak. Yang terakhir untuk kecepatan, ciri-cirinya adalah satuannya ada per-pernya ini ya. Jadi karena kecepatan itu adalah perbandingan antara jarak ya. Jadi selalu diawali dengan jarak, meter, kilometer, mil ya, dan juga dibandingkan dengan waktunya 1 jam, 1 detik, atau 1 menit. Seperti itu. Yang sering muncul antara kilometer per jam, meter per detik, atau tidak meter per menit. Meskipun ada juga varian lainnya, misalnya mungkin ada yang pernah lihat KMPH ya. KMPH itu singkatan dari kilometer per hour, jadi kilometer per jam sama dengan yang atasnya ini. Atau juga mungkin ada yang MPH, mil per hour. Nah, ini satuan mil ini sangat jarang dipakai di Indonesia, biasanya digunakan di Amerika ya. Baik, nah jadi ada 3 hal itu ya. Nah, dan nanti juga ada cara mencarinya, ada rumus-rumusnya. Yang perlu kalian ingat adalah segitiga ini. Jadi untuk kecepatan kita perlu tahu ada sebuah segitiga ajaib ya untuk mencari rumusnya. Segitiganya disebut segitiga Jokowi ya, atau mungkin juga ada yang menyebut dengan segitiga Jokowi gitu ya, agar mudah diingat. Jadi J-nya di atas, lalu ada K, kecepatan, dan waktu yang di bawah. Posisinya seperti itu. Nah, seperti apa memakai segitiga tersebut? Nah, jadi misalnya nanti ada soal disuruh untuk mencari jarak gitu ya. Disuruh mencari jarak. Nah, dengan mengingat segitiga JKW ini, kita bisa mencari rumusnya. Jadi untuk menggunakannya, kita tutup dulu bagian yang kita cari. Misalnya kita nyari J jarak ya, kita tutup. Nah, sisanya itu adalah K dan W yang posisinya itu kanan kiri. Nah, posisi itu menentukan nanti apakah dia itu dikali atau dibagi ya. Jika dia posisinya kanan kiri seperti ini, maka itu adalah sebuah perkalian. Nah, maka rumus dari J itu adalah
kecepatan dikali waktu gitu. Nah, kita bisa tuliskan di sini J berarti adalah kecepatan dikali waktu. Itu. Nah, selanjutnya begitu juga untuk yang lain. Kalau kita nyari kecepatannya, maka kecepatannya kita tutup. Sisanya adalah jarak dan waktu yang posisinya atas bawah. Nah, berarti rumusnya itu adalah sebuah pembagian ya, yang atas dibagi yang bawah, J dibagi W. Nah, jadi rumus kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Nah, bisa juga dituliskan pakai per seperti ini ya. Ini kan juga pembagian per itu artinya. Yang terakhir, apabila yang ditanyakan adalah tentang waktu, ya, maka W nya kita tutup, yang menyisakan J dan K atas bawah, artinya juga pembagian. Berarti kalau atas bawah berarti rumusnya untuk nyari waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Nah, 3 rumus utama ini yang perlu kalian hafalkan dan bisa kalian pahami baik-baik ya. Nah, untuk penerapannya kita akan langsung masuk ke soalnya. Nah, soal tentang kecepatan, jarak, dan waktu kalau di tahun lalu itu munculnya seperti ini. Di pilihan ganda ada 2, nomor 11 dan 12. Baik, nomor 11, Paman mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 70 km per jam. Nah, kita tahu kalau yang pertama kecepatannya adalah 70 km per jam. Selanjutnya, jika jarak yang ditempuh 420 km, nah ini jarak yang ditempuh, berarti yang ini adalah jarak ya. Nah, kita tuliskan dulu, ini tadi adalah kecepatan, ini adalah jarak. Nah, berarti otomatis yang dicari maka lama perjalanan ayah adalah titik jam. Nah, berarti tentu saja ini yang dicari adalah waktunya berapa lama gitu. Nah, untuk itu kita tuliskan dulu tadi rumusnya ya. Waktu ya, ingat segitiganya JKW, W itu adanya di bawah sini. Kalau kita tutup berarti rumusnya adalah J dibagi K ya. Waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Nah, kita tinggal masukkan angka-angkanya tadi. Jarak yang ditempuh itu 420 km dibagi dengan kecepatannya 70 km per jam. Nah, kita pindahkan sedikit ke kiri. Oke, nggak apa-apa, kita lanjutkan. Nah, berarti sisanya kita tinggal bagi ya, 420 dibagi 70. Nah, kita bisa sederhanakan dulu dengan cara mencoret nolnya ini ya. Artinya kita sama-sama bagi 10 gitu. Sisanya adalah 42 dibagi 7. 42 dibagi 7 yang mana itu adalah 6. Nah, kita cari di bawahnya saja. 6. Nah, yang ditanyakan adalah waktu ya, dan satuan waktu di sini adalah jam ini. Berarti jawabannya adalah 6 jam. Seperti itu. Yang D. Kita lanjutkan di nomor 12. Jarak Kota Wates Klaten 120 km. Ingat, ini jarak. Paman menempuh kedua kota tersebut selama 2 jam. Nah, berarti ini adalah waktunya. Paman berjalan 2 jam dengan motor kesayangannya. Kecepatan rata-rata sepeda motor tersebut adalah berapa kilometer per jam. Nah, ini berarti yang ditanyakan juga adalah kecepatan. Nah, sama seperti tadi, kita ingat tadi segitiganya JKW ya. K itu posisinya adalah di bawah. Nah, berarti menyisakan J dan W. Jadi jarak dibagi waktu. Nah, jarak dibagi waktu, kita tinggal masukkan angkanya tadi. Jaraknya 120 km dibagi waktunya adalah 2 jam. Nah, kita tinggal bagi 120 dibagi 2 itu adalah 60. Nah, satuannya kecepatan tadi ada perperannya tadi ya, kilometer per jam. Jadi yang C seperti itu.
kita lanjutkan lagi. Nah, yang isian singkat itu muncul di nomor 7 ya. Kita baca soalnya. Rombongan touring sepeda motor melaju dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam ya, kecepatannya 80 km per jam. Perjalanan mereka tempuh selama 4 jam, berarti ini adalah waktu. Dan jarak yang ditempuh rombongan touring adalah titik-titik kilometer. Nah, yang ditanyakan adalah jaraknya berapa kilometer. Nah, seperti tadi lagi, ingat segitiga JKW tadi ya. Jika lupa bisa kita tuliskan lagi JKW. Nah, kita nyari jarak, berarti jaraknya kita tutup, yang mana menyisakan K dan W kanan kiri, artinya perkalian. Nah, berarti rumusnya adalah kecepatan dikali waktu. Kecepatannya tadi adalah 80 km per jam dikali waktunya 4 jam. Nah, berarti 80 kali 4 ya. 80 kali 4 itu berarti adalah 32, nolnya 1, 320 km jarak, karena yang dicari adalah jarak 320 km. Itu jawaban untuk nomor 7 isian singkat. Baik, kita lanjutkan untuk yang terakhir. Di soal tahun lalu muncul juga kecepatan, yaitu di nomor 4 uraian. Jarak kota Yogyakarta dan Karanganyar adalah 210 km. Pak Arif berangkat dari Yogyakarta pukul 7.30 dan sampai Karanganyar pukul 10.30 dengan mengendarai sepeda motor. Ya, kita tandai dulu ya. Tadi jarak kota Yogyakarta Karanganyar tadi 210 km, ini berarti J jarak ya. Dan waktu berangkat berarti ini urusannya dengan waktu ya, mulai pukul 7.30 sampainya itu pukul 10.30. Nah, berarti itu adalah waktunya. Cuma di sini waktunya tidak langsung disebutkan berapa jam gitu ya. Kita yang disuruh untuk menghitung 7.30 sampai 10.30 ini berapa jam gitu. Nah, kita bisa hitung dulu 7.30 itu kalau sampai jam 8.30 berarti kan itu 1 jam tuh, 1 jam. 8.30 sampai 9.30 itu berarti 1 jam lagi, dan 9.30 akhirnya sampai 10.30 itu berarti 1 jam. Berarti total perjalanan Pak Arif tadi adalah 3 jam perjalanan. Nah, jadi kadang soalnya tidak dituliskan langsung seperti itu ya, kita harus pinter-pinter dalam mencarinya. Nah, ini adalah waktunya 3 jam. Nah, selanjutnya berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendari Pak Arif. Nah, kecepatan yang ditanyakan ya, kecepatan tadi rumusnya kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Nah, kita tinggal masukkan jaraknya tadi kita tahu 210 km per waktunya 3 jam tadi. Nah, maka kita tinggal bagi 210 bagi 3. Nah, kita bisa bagi 21-nya ya, 21 bagi 3 itu berarti adalah 7, masih ada nolnya 1, kita tambahkan 70. Nah, satuannya kecepatannya adalah kilometer per jam. Nah, jadi jawabannya adalah 70 km per jam. Seperti itu. Nah, oke, itu semua soal-soal tentang kecepatan yang muncul di soal tahun lalu. Nah, untuk latihan silahkan bisa di pause, dilihat baik-baik, coba dikerjakan, dan apabila sudah dapat jawabannya boleh di komen pada video ini. Semoga belajarnya lancar dan mendapatkan hasil yang kalian inginkan. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.